Ini adalah Terus sampai ke kehidupan di sekolah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, balik lagi di Podskuy, podcastnya Nyantai Kuy. Nah, kali ini pembahasan kita di podcast kali ini tuh tentang buat kamu yang ngerasa hidup tuh udah capek ya, padahal masih umur belasan gitu, udah lemes, udah kayak, duh aku tuh kenapa ya gitu, capek mental lah ya intinya. Nah, sekarang di podcast ini kita bakal bahas itu. Nah, kebetulan nih aku dengan narasumber yang hebat banget. Yuk kita sapa. Halo Ibu. halo. Bisa perkenalkan nama gak nih Bu? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maudy Madania Latifah. Saat ini saya sedang mengajar di bimbingan konseling di Sanawiyah PPI 31 ya. Keren. Oke. Gimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik. Rate berapa buat hari ini? Udah dari nafasnya juga udah kerasa ya. Berat Gitu ya. Walaupun bukan one of the best of the day, maksudnya bukan hari yang terbaik, tapi ya insya Allah bisa ngejalaninnya lah. Dari 1 sampai 10 mungkin ada di 7. 7, oke, lumayan lah ya Lumayan. guys. Oke. Di podcast kali ini berjudul tentang life quarter krisis ya. Umur belasan tapi udah capek hidup gitu ya, pusing gitu sama hidup ya Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu, kenapa sih kita kenalan dulu sama life quarter krisis itu apa? Sebetulnya kalau istilah quarter life crisis itu artinya adalah kita pada seseorang itu lagi ada di masa kebingungan dan kayak bingung memikirkan nanti masa depan itu seperti apa. Jadi kayak kebingungan, kekhawatiran, cemas akan kejadian nanti di masa depan itu seperti apa. Terutama biasanya tuh tentang pekerjaan, tentang relasi, hubungan, kemudian nanti tentang pemaknaan hidup, makna aku hidup ini tuh kayak gimana. Itu tuh biasanya yang dialami oleh quarter life crisis. Nah, orang-orang yang ada di masa quarter life crisis ini tuh biasanya tuh ada di usia rentang 18 sampai 30 tahun. Ada yang bilang 18, ada yang bilang 20, bahkan ada yang bilang 25 tahun sampai 30 tahun. Karena kan makanya dinamakan quarter itu karena kan seperempat abad. Nah, itu kan 25 tahun sampai 30 tahun. Biasanya itu dirasainnya sama yang usia-usia yang di atas ya 20 tahun gitu. Itu untuk quarter life crisis gitu. Nah, kalau buat di remaja sendiri, apakah quarter life crisis ini memang ada atau gimana nih Bu? Nah, sebetulnya ketika misalkan yang dirasakannya tuh remajanya tuh yang seusia apa nih gitu kan. Kalau misalkan kamu usianya berapa? Aku usianya sekarang baru 17 tahun. Biasanya aku jadinya mau nanya juga ya, nggak apa ya. Yang jadi kekhawatirannya atau misalkan yang dikhawatirkan atau yang jadi resahnya yang bikin gak semangatnya tuh apa gitu yang dirasain? Aku yang bikin gak semangatnya tuh ya, kadang kalau misal ada banyak banget yang harus aku kerjain, aku gak semangat dari sana. Atau gak kayak judgement orang-orang ya Bu ya, kalau misal di gen aku, misal di Gen Z, itu pasti deh judgement orang-orang tuh kayak nge-impact banget ke diri kitanya. Oke, nah itu kan kekhawatiran-kekhawatiran itu sebetulnya belum mengarah ke quarter life crisis. Karena kan sebenarnya dari segi usia juga teman-teman masih 17 tahun, mungkin yang mendengarkan ada yang di usia 15 kan ya, dari Sanawiyah kan dari usia 15, 16, 13, 14, 15 gitu ya. Nah, terus itu tuh mungkin ada juga rasa-rasa kekhawatiran, aduh nanti aku mau apa ya, tentang masa depan, misalkan mau melanjutkan sekolahnya kemana, atau mungkin nanti aku mau jadi apa, aku udah galau dari sekarang. Mungkin ada juga yang merasa seperti itu, atau tadi misalkan khawatir dengan judgement atau penilaian orang terhadap kita, atau mungkin tadi lebih ke arah apa tadi teh?
banyak yang harus banyak yang harus dikerjain tapi kayak bingung mau dari mana dulu gitu kan ya. Nah itu tuh sebetulnya yang dirasain sama teman-teman, kekhawatiran itu tuh sebenarnya sangat-sangat wajar dirasakan sama teman-teman di usia sekarang ini, remaja ini, karena itu tuh emang bagian dari apa ya, proses tugasnya gitu ya, proses tugas perkembangannya teman-teman di masa remaja. Nah kan kalau masa remaja itu yang kita tahu apa ya, masa-masa kayak pencarian jati diri gitu ya, terus masa-masa banyak perubahan-perubahan signifikan yang terjadi di dalam hidup, baik secara fisik, terus baik secara emosional maupun secara sosial, bener gak? Bener iya, banget kan? sih itu. Nah jadi sebetulnya teman-teman tuh kayak dibilang, kalau sekarang di masa remaja udah dibilang anak-anak juga bukan gitu ya, tapi dibilang orang dewasa juga belum, karena kan kita masih belum matang gitu ya, baik secara apa ya, baik secara mentalnya gitu ya. Nah makanya itu teman-teman tuh dibilangnya tuh masa remaja tuh emang rasa yang diambang-ambang gitu loh gitu. Jadi emang masa-masa kebingungan, baik kebingungan terhadap nanti masa depan kayak gimana, atau misalkan bingung misalkan di lingkungan sosial aku harus seperti apa, kan itu yang biasanya dirasain sama teman-teman tuh. Nah itu tuh emang masanya gitu. Jadi apa? Nah kalau misalkan kita berbicara tentang ya itu ya masa remaja gitu ya, masa kebingungan terhadap pencarian jati diri, kayak aku mau kemana, aku menentukan nanti pilihannya mau kemana itu kan wajar. Nah kalau misalkan kayak gitu, kalau misalkan kita bisa menghadapi masa remaja ini misalkan ya dengan apa ya, dengan penuh positif, kebahagiaan, atau misalkan lancar lah kita bisa survive, nah itu tuh insya Allah ke quarter life crisis juga kita juga bisa menanganinya gitu. Tapi kalau ketika kita di masa remaja ini misalkan kan ada juga yang kayak saking apa ya, saking drastisnya perubahannya, kayak misalkan perubahan fisik yang kita tahu kan kalau misalkan pubertas tuh ciri-cirinya kayak gimana gitu dulu deh. Iya, itu ciri-cirinya tuh kayak ya udah perubahan signifikan ke tubuh tuh kerasa banget. Misalkan kan yang dulunya misalkan apa ya, bisa jadi misalkan ke perubahan fisik itu kan jadi ya gendut, atau misalkan jadinya nggak yang sesuai dengan yang diinginkan gitu ya kan, jadinya kan itu juga mengaruhnya ke apa, ke rasa insecure, kayak gitu. Jadinya buat menerima diri kita jadinya susah juga gitu ya gitu. Maksudnya perlu maksudnya jadi tantangan juga gitu. Terus kalau misalkan perubahan emosional itu kan kalau misalkan dirasain sama kita sebagai remaja, aku remaja teman-teman gitu ya, sebagai remaja gitu kan, perubahan emosionalnya juga kan sangat drastis ya, dari yang kenapa ya misalkan kayak masalah menurut kita tuh sadar itu tuh masalahnya kecil, tapi kayak aku tuh nggak bisa, tapi menghadapi ini tuh kayak pengen nangis aja, atau nggak pengen marah aja, kesel aja. Nah itu tuh wajar dialamin sama teman-teman di usia remaja. Nah gitu. Nah kayak gitu, jadi buat teman-teman yang ngerasa punya banyak masalah gitu ya, itu tuh hal yang wajar banget ya Bu ya, asal kalian tahu cara ngatasinya. Betul, asalkan kita sadar dulu apa yang kita rasainnya, kita validasi dulu apa yang kita rasakannya, kayak oh iya ya bener, aku tuh mungkin kayak ngerasa apa ya, lagi sedih, atau misalnya aku tuh kayak rasa aku tuh karena ngerasanya gagal, nggak bisa misalkan mengatur waktu, nggak bisa apa, ya udah nggak apa-apa, diiyahin dulu aja gitu ya, dipeluk dulu rasa kecewanya, negatifnya dulu, baru nanti oh ya. Terus kalau misalkan kita udah mulai ngerasa tenang, udah sadar misalkan apa yang lagi kita alami, apa yang lagi kita rasakan, kesalahan apa yang kita lakukan gitu ya, baru nanti oh iya selanjutnya kita apa ya yang bisa biar kita tuh nggak melakukan kesalahan yang sama lagi. Oke, kayak gitu. Jadi sebetulnya bukan teman-teman ada di fase quarter life crisis ya, tapi emang teman-teman ada di fase perkembangan remaja yang emang sangat-sangat bergejolak gitu. Itu tuh, nah kalau misalkan teman-teman yang itu tuh, kalau misalkan teman-teman gak bisa survive di masa remajanya, nanti itu yang jadinya apa ya, awal mula misalkan kita mengalami quarter life crisis gitu. Kalau misal dalam fase dewasa gitu ya Bu,
gimana cara kita ngadepin quarter life crisis ini, itu gimana menentukan gimana pas kita di masa mudanya gitu ya Bu ya. Nah jadi nanti quarter life crisisnya tuh bisa buruk Bisa atau survive. iya kayak gitu. Bisa survive atau enggaknya tuh gitu ya, bergantung dari nanti kita ketika remajanya tuh kayak gimana sih gitu. Makanya sangat-sangat disayangkan kalau misalkan di teman-teman nih di usia teman-teman yang sekarang di usia remaja nggak dimanfaatkan gitu ya si waktunya tuh, jadi waktunya tuh kebuang buat misalkan hal-hal yang dibikin kayak overthinking, kayak apalagi misalkan masalah percintaan atau misalkan masalah-masalah yang lebar deh gitu. Kalau misalkan waktu kita, energi kita tuh terbuang sama hal-hal yang kayak gitu. Lebih baik kita manfaatkan dengan, kan kita tuh jadi kita sebagai remaja ini ya, teman-teman sebagai remaja ini ada berada di fase eksplorasi gitu ya. Lebih baik dipakai waktunya untuk eksplorasi apa yang teman-teman suka, apa yang teman-teman pengen dituju gitu ya. Kayak padahal bisa dengan sederhananya tuh mulai dari misalkan kita tahu dulu hobi kita apa gitu. Berkaitan dengan hobi nih Bu ya. Jadi kan hobi itu buat kita meluangkan waktu kita gitu ya Bu ya. Terus menghibur diri kita juga nih. Terus ada gak sih Bu rekomendasi hobi gitu ke teman-teman? Buat kayak aku bingung nih hobinya apa, kita tanya ya. Yang biasanya kita tangkap ketika kita berbicara tentang hobi. Ya. Yang biasanya hobi itu kayak aku mah hobinya rebahan, aku mah hobinya scroll TikTok, aku mah hobinya tidur. Teman-teman, itu bukan hobi. Itu bukan hobi. Itu bukan hobi, itu mah emang kebiasaan kita aja ya. Kita suka sering melakukan seperti itu. Karena kan kalau misalkan ya tidur ya kita juga emang itu memang aktivitas yang biasa kita lakukan gitu. Nah kalau hobi itu adalah suatu kegiatan yang bisa menghasilkan sama bisa jadi pengembangan diri bagi kita. Kayak misalkan hobi kamu apa? Aku pengen tahu dulu. Hobi aku baca sih. Ibu apa? Nah, kalau saya hobinya adalah mendengarkan musik, terus bernyanyi gitu ya. Nah, misalkan dari membaca. Nah, Nabil ya? Iya. Nabil kan hobinya membaca. Nah, dari hobi membacanya itu bisa dibikin dengan misalkan Nabil jadinya membuat misalkan literatur review gitu. Review buku tentang ini itu kan jadi suatu karya yang nantinya bisa jadi bermanfaat buat pembaca yang lainnya. Nah, itu yang namanya hobi yang bermanfaat gitu. Ada kegunaannya. Selain itu kan membaca juga bisa jadi menambah wawasan kita ya gitu. Nah, itu kalau misalkan dari saya misalkan kan bernyanyi misalkan atau misalkan mendengarkan musik gitu. Nah, ketika kita mendengarkan musiknya aja itu kan nggak akan jadi bukan suatu hobi yang jadinya bermanfaat gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan dari kita sering mendengarkan musik, terus kita jadi mencoba mengulik tentang instrumennya, tentang instrumen atau misalkan tentang alat musiknya, atau misalkan kita mengembangkan kemampuan kita dari menyanyinya yang dari asalnya hobi gitu, jadi misalkan kita jadi bisa, nah itu jadi suatu hasil yang lebih bermanfaat gitu. Atau mungkin dari teman-teman ada ini hobinya apa? Hobinya apa? Ngegambar ya. Ngegambar misalkan. Nah, kalau yang ngegambar gitu kan apalagi tuh kan kalau ngegambar tuh jelas ya dia ada langsung karyanya, kita bisa tahu. Terus kan kita bisa ngembangin dari yang asalnya cuman hobi, tapi kalau misalkan dengan dipelajari terus kita terus ngembangin kemampuan kita, itu kan jadi sebuah karya yang bagus. Nah, itu juga kan yang bermanfaat. Jadi yang kayak gitu hobinya. Nah, itu tuh salah satu hal yang bisa teman-teman lakukan biar teman-teman tuh bisa tahu kemampuan dari teman-teman itu sendiri. Jadi berusaha survive dari eksplorasi itu ya, dari eksplorasi. Kalau misalkan kita berhasil misalnya mengeksplorasi diri kita dari hobi, atau misalkan kita udah tahu jadinya nanti dari hobi itu tujuannya mau kemana, misalkan cita-citanya karena aku hobinya misalkan baca buku, terus kita itu jadi misalkan aku kuliahnya pengen yang berkaitan dengan buku gitu ya, gitu, atau misalkan mau jadi
penulis kah, atau misalkan mau apa, banyak ya, Banyak, misalkan banyak hobi-hobi yang banget. dari itu tuh buku gitu, atau jadi ngegambar, misalkan mau jadi desain grafis kah gitu. Itu kan jadinya bisa mengantarkan kita ke tujuan atau cita-cita dari kita gitu. Oke, tadi kan Bu kita udah ngebahas tentang fase dari remaja gitu ya. Nah, buat nanti kita menghadapi quarter life crisis nih, apa aja sih Bu yang harus kita kenali? Misal nih dari gejalanya dulu deh Bu, gejala dari quarter life crisis itu teh apa? Nah, gejala yang terjadi misalkan ketika kita berada di masa quarter life crisis atau tanda-tandanya ya, biasanya mulai dengan kekhawatiran yang berlebihan. Misalkan kayak kita tuh ngerasa khawatir tentang masa depan, kemudian pilihan karir, kemudian antar hubungan sosial. Nah, itu tuh bisa sangat mempengaruhi pikiran kita. Kemudian tanda-tandanya diantaranya lagi adalah pikiran negatif. Nah, itu juga sangat mempengaruhi ya teman-teman. Pikiran negatif dari kita itu, misalkan atas apa yang terjadi dalam hidup kita, itu tuh sangat berpengaruh sekali. Ketika kita berpikir negatif, misalkan apalagi tentang diri kita, nah itu kan akan sangat berpengaruh ya sama terutama kesehatan mental kita ya. Nah gitu. Kemudian selain itu ada lagi bingung dan ragu. Bingung mau menentukan pilihan mau kemana, ragu misalkan kira-kira kalau misalkan aku bekerjanya di bidang ini, misalkan kira-kira aku bisa nggak ya. Nah itu juga keraguan, itu juga bisa jadi tanda-tanda kalau misalkan kita lagi ada di tahap quarter life crisis. Nah gitu, atau overthinking yang berlebihan. Overthinking yang berlebihan, udah mau overthinking, pikiran yang berlebihan gitu, berlebihan lagi. Nah gitu, berkali-kali lipat. Nah itu juga bisa jadi tanda-tanda kita berada di tahap quarter life crisis. Sama yang terakhir, perubahan perilaku. Yang tadinya kita mungkin bersemangat dalam sekolah, mengerjakan tugas, atau misalkan terus karena tiba-tiba misalkan ada satu dan lain hal, kita jadinya down gitu. Nah itu ada di tahap, kita lagi di tahap fase quarter life crisis. Atau nggak hanya quarter life crisis sih, berarti teman-teman juga sama kan ngerasain gitu kan di fase remaja juga gitu. Nah itu kalau misalkan nggak kita kalau kita nggak bisa tangani dengan baik si yang tanda-tanda itu, maka nantinya itu tuh bakal jadi terus berkepanjangan ya. Ketika kita berada di usia 20 tahun misalkan, atau misalkan lagi ada di usia 25 tahun ke atas gitu, itu kan lagi di fase quarter life crisis, kita makin aja kita ngerasa gitu kalau kita nggak berdaya. Nah itu yang mudah-mudahan nggak terjadi di teman-teman gitu. Jadi dimulai sekarang harus benar-benar udah nyari tahu ya Bu ya, biar kita siap-siap juga. Biar mempersiapkan diri. Nah tadi kan udah nih Bu, kita tahu nih tanda-tanda dari quarter life crisis. Tapi kan pasti dari gejala-gejala itu ada penyebabnya ya Bu ya, dari sebelumnya itu. Coba penyebabnya itu apa aja sih Bu? Biasanya penyebabnya itu dari lingkungan. Tuntutan, misalkan tuntutan entah dari keluarga, tuntutan dari keluarga, entah dari orang tua, atau misalkan dari teman-teman. Misalkan kamu ngerasa teman-teman teh menuntut aku untuk menjadi seseorang yang sangat lebih baik gitu, padahal sebenarnya aku lagi kondisinya misalkan lagi nggak baik gitu. Nah itu kan jadi penyebab kita buat overthinking juga ya gitu sama diri kita gitu ya. Nah itu terus bisa jadi di kayak perasaan tidak memiliki arah, ngerti gak? Kayak kita nggak punya tujuan, bingung banget gitu, ya Bu ya sama diri sendiri. Bingung gitu, kita nggak tahu misalkan apa yang kita suka, kita nggak tahu apa yang kita mau. Nah itu juga bisa jadi penyebab kita jadinya nambah galau gitu, nambah bingung gitu. Nah atau bisa jadi di yang lainnya adalah karena keterbatasan informasi. Maksudnya kayak gini, ketika kita itu kekurangan informasi itu kayak gimana ya, kalau misalkan kita tuh gak tahu apa yang kita rasakan, kita tuh gak tahu harus kayak gimana gitu. Ketika misalkan teman-teman lagi merasa kesulitan, misalkan entah itu dalam dalam pelajaran, atau misalkan di dalam
lagi bingung gitu ya, mau menentukan keputusan pilihan apa gitu. Kalau misalkan kita minim informasi, misalkan kayak menentukan jurusan kuliah, tapi kita nggak tahu misalkan si tujuan si jurusan-jurusan itu tuh apa aja, yang dipelajarinya apa aja. Nah, itu kan malah jadi nambah bingung ya gitu. Nah, jadi makanya informasi juga sangat penting gitu. Jadi harus ada pengarah gitu ya, atau arahannya Bu ya. Gitu. Oke. Itu kalau misal itu jadi salah tiga dari penyebab kita mengalami quarter life crisis. Gitu. Oke teman-teman ya Bu, tadi kan kita udah ngebahas nih tentang penyebab dari quarter life crisis tadi. Tapi kan Bu, tadi Ibu nyebutin bahwasannya dalam salah satu penyebab itu teh ada tekanan dari orang tua, ekspektasi orang tua gitu, tuntutan. Nah, oke, jadi kan Bu yang dialamin remaja gitu ya. Jadi kita tuh sering ke pressure atau ketekan gitu ya sama ekspektasi orang tua. Itu tuh Bu bisa dijelasin nggak sih Bu gimana? Kalau misalkan kita menggunakan sudut pandang kita sebagai orang tua gitu ya, sebenarnya yang menjadi niatan orang tua itu bukan nggak bermaksud nggak bermaksud buat ngasih tuntutan atau ngasih beban gitu ya ke anak kita gitu, tapi kita tuh ada harapan pengen yang terbaik untuk anak gitu. Dengan terus ada harapan juga, aduh jangan sampai gitu ya apa yang kita alami waktu di masa remaja tuh bisa terjadi ke anak kita gitu. Nah, jadi makanya orang tua tuh suka lebih lebih banyak ngasih ujangan gitu ya. Kalau misalkan kata teman-teman mungkin yang sebenarnya orang tua tuh ngasih taunya gitu ya, itu tuh kan bentuknya sebuah wejangan gitu ya. Maksudnya teteh, kamu jangan sampai misalkan kayak gini ya, teteh kalau misalkan kamu bisa, kamu masuknya ke kedokteran ya, gitu kan ya. Gitu ya. Itu tuh karena orang tua tuh punya harapan kayak anaknya itu bisa membanggakan gitu. Nah, kalau misalkan kayak makanya orang tua tuh suka pakai bahasanya tuh kayak, makanya teteh tuh jangan kayak gini, teteh tuh harus kayak gini. Nah, di anaknya di kalian gitu ya, kadang merasanya itu tuh si mama teh apa sih gitu ya, suka marah-marah gitu ya. Padahal sebetulnya kalau orang tua tuh kayak ngasih tahu gitu, kayak ini loh teh gitu, gimana caranya biar teteh teh bisa rajin belajarnya, bisa ini loh yang harus dipersiapkannya. Nah, itu tuh emang kadang suka gimana ya, orang tua juga kadang suka bingung dengan cara menyampaikannya, makanya jadinya kesannya lebih kayak marah-marah gitu. Padahal sebetulnya ngasih tahu kayak teteh kalau bisa mah jangan kayak gini ya, harusnya kayak gini gitu. Makanya cara kita menghadapinya kayak gimana kalau gitu sebagai anak ya. Sebagai anak cara kita menghadapinya gimana? Kalau misalkan itu orang tua misalkan ngasih tahu kita pengen, misalkan kan ada juga yang mungkin ya yang diarahin gitu ya sama orang tuanya, misalkan teteh udah aja teteh masuk ke kedokteran, udah aja teteh masuknya ke kesehatan. Nah, dilihat dulu kamunya suka nggak sama kesehatan misalkan gitu, tertarik nggak kira-kira. Nah, kalau misalkan tertarik ya alhamdulillah kita bisa melanjutkan ya. Tapi kalau misalkan ternyata aku tuh nggak tertarik, atau misalkan kayak aku ngerasanya aku nggak mampu deh kalau di bidang kedokteran atau kesehatan, nah itulah pinter-pinternya kita gimana cara nyampeinnya ke orang tua. Kebayang nggak kalau misalkan kamu nggak mau misalkan ya, misalkan orang tua bukan menuntut ya, meminta kamu untuk menjadi seorang yang misalkan tadi yang lebih kentaranya misalkan jadi dokter gitu. Ternyata misalkan kamu nggak tertarik, tapi kamu nggak tahu misalkan nggak ada pilihan selain kedokteran kemana. Nah, itu kan orang tua udah pasti kayak menanggapinya ya udah tuh makanya sok atuh gitu kan. Tapi kan kalau misalkan kamu ada pilihan, misalkan Mas sebenarnya kalau misalkan ke pilihan yang mama inginkan tuh ini loh tantangannya, ini loh keterbatasan teteh tuh ada di sini gitu. Tapi kalau misalkan teteh boleh nggak ya kira-kira kalau teteh milihnya misalkan teteh tuh keinginannya ke sini. Jadi kita harus tahu dulu keinginan kita mau kemana gitu, kita harus jelas dulu, dan kita harus bisa memperkuat alasan itu gitu dengan yang lebih logis gitu. Kadang kan suka jadinya menanggapinya dengan marah-marah juga kan gitu. Jadinya kan orang tua juga
iya mak, jadinya nggak percaya gitu kan, mana sih emang kayak gimana gitu. Jadi disampaikanlah dengan cara yang baik gitu. Nanti mungkin dengan cara yang baik orang tua juga bisa lebih mendengarkan gitu. Pun sama ketika orang tua gitu ya, jadinya tips juga gitu, tolong ya ibu papa gitu, ibu papa, ibu-ibuku gitu ya, ketika misalkan menyampaikan ke anak gitu ya, sampaikanlah dengan cara yang baik gitu. Kalau misalkan apalagi kan itu tentang harapan dan harapan kita gitu ya sebagai orang tua gitu ya. Kalau misalkan kita menyampaikannya dengan kalimat yang misalkan dengan nada tinggi atau misalkan teteh harusnya kayak gini, kira-kira anaknya mau ngedengerin Enggak, pasti enggak ya ibu. jadi kayak apa mama tolong aku gitu. Nah jadi kan sampaikanlah dengan cara yang baik, teteh bager soleha gitu ya. Gimana misalkan sekolahnya gitu, atau nanti kan kalau kayak gitu enak juga ya dirasain enak sama juga kayak oh iya mah gitu sebenarnya. Nanti kan kamu cerita juga kan gitu, kalau ditanyain kayak gitu kan langsung jadinya oversharing kayak sebenarnya aku tuh gak tahu mau mana. Jadi pokoknya mah buat ibu-ibu noted ya tadi. Sama buat teteh-tetehnya juga sama ya. Juga sama. Notnya gitu, kalau misalkan ketika orang tua ngasih tahu tuh jangan balas langsung dengan nada tinggi lagi, tapi kayak kita terima dulu aja apa yang dia sampaikan gitu. Terima dulu apa yang orang tua kita sampaikan. Oh iya ya mah gitu kadang. Atau kalau misalkan kita emang kerasanya lagi gak ada energi gitu ya buat itu, kita iya dulu aja gitu. Nanti baru komunikasiin baru lagi. dikomunikasiin lagi gitu. Iya ya mah maafin aku ya gitu. Oh iya ya mah mungkin aku yang salahnya gitu. Aku salahnya di sini. Oke nanti nah kalau misalkan maaf ya mah gitu, kalau misalkan maaf ya apa misalkan kayak gitu, udah orang tuamu udah luluh dibilang kayak gitu teh, bener gak? Kayak gitu. Langsung kayak iya tuh cuma gitu, atau kadang jadinya ngelewas gitu kan. Oke. Gitu. Pokoknya jangan sampai miskomunikasi ya Bu ya. Jangan sampai miskomunikasi gitu. Komunikasi harus terus lancar. Ketika kita menghadapi itu ya, ketika orang tua gitu menuntut gitu ya, kita jangan nanggepinnya dengan cara yang apa ya, langsung tadi ya, jangan berpikir negatif gitu, jangan dulu berpikir negatif. Jadi kita langsung coba lihat lagi, iya ya mungkin orang tua tuh khawatir gitu kalau misalkan kita takutnya nggak bisa mencapai tujuan kita gitu, atau mungkin orang tua tuh khawatir kita malah jadinya nggak punya tujuan gitu, makanya diarahkan gitu. Kayak gitu teman-teman. Jadi pokoknya mah ketika kalian diarahkan, cari tahu dulu apakah itu teh memang cocok untuk kalian atau tidak. Seperti itu. Nah teman-teman, tadi kita udah ngebahas tentang berbagai topik ya, tapi tidak jauh dari quarter life crisis. Nah Bu, ada tips gak sih buat kita ngadepin quarter life crisis nanti gitu? Nah, tipsnya adalah yang pertama-tama teman-teman harus mencari dukungan. Mencari dukungan yang baik ya, terutama baik itu di keluarga, orang tua, keluarga kan termasuk orang tua, kakak gitu ya, saudara-saudara, terus mencari dukungan jadi biar teman-teman nggak ngerasa sendiri, temennya gitu ya, mencari teman yang baik gitu ya, yang bisa sama-sama diajak buat kerjasama, yang bisa diajak buat mengejar mimpi bareng-bareng gitu, yang punya tujuan yang sama gitu. Nah itu sangat-sangat dibutuhkan biar kita bisa nggak ngerasa sendiri, karena feeling lonely itu it's a bad thing, right? Feeling lonely, terus hopeless. Nah itu jangan sampai, makanya butuh dukungan tuh kayak gitu, biar teman-teman nggak ngerasa sendiri, biar teman-teman ngerasa ada yang ngerangkul gitu ya. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah kita harus tahu apa tadi tujuan hidup kita, cita-cita kita mau kemana. Dimulai dari kita nyari tahu apa yang kita inginkan, tahu kelebihan kekurangan kita. Nah itu tuh bisa ngebantu kita buat mencapai untuk menentukan tujuan kita mau kemana. Terus yang ketiga tadi kan di tanda-tandanya tuh ada overthinking. Maka yang harus dilakukan adalah ketika biar kita bisa survive gitu ya di quarter life crisis, atau misalkan di masa-masa kelabilan di masa remaja ini adalah menghindari overthinking. Kita harus bisa berusaha berhusnuzon gitu ya, baik dengan diri kita sendiri maupun dengan
lingkungan. Karena kayak gini, kalau misalkan kita overthinking terus malah jadi negative thinking terus menerus, itu akan terus ngebuang banyak energi kita gitu. Kalau misalkan hidup kita dipenuhi dengan ke overthinkingan dan ke negatif thinkingan kita gitu, itu malah ngebuang energi secara percuma gitu ya. Padahal sebetulnya bisa dihindari dengan berusaha untuk berhusnuzon baik dalam diri kita sendiri maupun ke lingkungan gitu. Maka kita yang keempat jadinya, maka kita harus berusaha menghargai diri sendiri, harus bisa menerima diri kita sendiri. Kita harus tahu tadi ya apa yang kita apa yang menjadi kelebihan kita, apa yang menjadi kekurangan kita. Nah, si kekurangan ini tuh jangan dihindari, tapi justru harus terima. Justru kalau kekurangan kita dihindari, nanti kita malah jadinya makin gak percaya diri, makin kayak ngerasa aku worst-nya gitu, takutnya malah jadi ngebenci diri sendiri. Nah, jangan, jadi itu tuh harus diterima segala kelebihan kekurangan kita, jadi kita bisa lebih berusaha menghargai diri kita sendiri. Itu sama satu lagi tentang kita harus berusaha tentang hobi. Kita harus berusaha mencari aktivitas baru, mengeksplorasi aktivitas yang kira-kira kita akan senengnya di mana gitu. Karena ini tuh waktunya teman-teman buat mengeksplorasi gitu. Alhamdulillahnya adalah apa? Kita ada di Mualimin PPI 31. Kenapa coba? Bangga banget sih jadi ya baru Mualimin. Iya kan? Karena Mualimin itu kita tuh bisa mengeksplor apa yang kita pengen dan apa yang kita ini lakukan ya, karena kan kegiatannya juga banyak banget. Bisa milih, misalkan ada yang emang suka broadcasting, ada diarahkan buat misalkan belajar tentang broadcasting, yang suka tentang bahasa Jepang gitu kan ada gitu. Terus apalagi speaking ada gitu kan, terus drum band ada, angklung ada. Nah gitu, ketika kita suka ke bidang seni, maka ada, sampai ke teater juga ada. Nah gitu, itu tuh sebagai langkah dari pesantren gitu ya, dari sekolah, bisa biar teman-teman tuh bisa banyak gitu pilihannya buat mengeksplorasi apa yang teman-teman inginkan gitu. Makanya masuk ke PPI 31 ya. Jangan lupa. Kita tunggu di sini. Iya, itu gitu. sih. Itu ya, itu. Yang pentingnya. Oke, tadi Bu kan kita udah banyak ngobrol tentang banyak hal ya Bu ya. Nah, buat penutup nih Bu, kalau boleh memberi pesan gitu ya kepada remaja, apalagi yang menonton channel YouTube ini. Nah, gimana sih Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan gitu? Oke. Pesannya adalah teman-teman, yang pertama yang harus teman-teman ingat gitu ya, teman-teman harus bisa mulai untuk menerima diri teman-teman sendiri. Harus mulai bisa mengenali diri teman-teman sendiri, terus tahu apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Nah, itu jadi langkah penting juga ya buat kita bisa menentukan tujuan hidup kita. Terus yang keduanya adalah kita harus mulai bisa mensyukuri apa yang kita alami dan terjadi saat ini gitu. Kalau misalkan kita udah bisa mensyukuri apa yang kita alami, apa yang terjadi hari ini, nah itu tuh insya Allah jadi kekhawatiran kayak ke-overthinkingan, terus misalkan hal-hal yang kayak berkaitan dengan negatif thinking, jadinya nggak bersemangat, itu tuh insya Allah akan hilang gitu kalau kita mulai bisa bersyukur gitu, sama berusaha berbuat baik dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Nah itu udah pasti penting banget. Combo spesial itu terakhir gitu ya, berusaha berbuat baik dan bermanfaat buat sekitar gitu deh. Bu, iya, pesan-pesannya sangat amat bisa kita terima ya, sangat relate gitu ya sama kehidupan remaja zaman sekarang. Terus jangan lupa juga masuk ke PPI 31. Oke.
Mungkin buat podcast kali ini cukup sekian. Terima kasih Ibu. Terima kasih juga Nabil. Terima kasih semuanya, teman-teman. Semoga kita bisa sharing dan ketemu lagi ya. Amin. Nanti kita sharing lagi pokoknya. Masuk ke P31 dulu. Teman-teman, buat podcast kali ini cukup sekian. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.